Novel Raja Tertinggi. Bab 2451. Sama seperti ini, puluhan ribu tahun lagi berlalu. Domain 3 berkat Omi telah berkembang dengan satu kuda lagi, mencapai kondensasi senilai 2 kuda. Tingkat kemajuan yang begitu cepat benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Jika itu adalah orang lain, dibutuhkan setidaknya miliaran tahun untuk maju dengan satu kuda. Pada saat ini, Ziyu dan White Fox sepertinya merasakan sesuatu. Ziyu segera menatap Omi dan wajahnya berubah. Omi, kamu telah mencapai kondensasi senilai 2 kuda lagi. Purple Rain bertanya dengan kaget. Ah, itu, ya. Omi sedikit tergagap. Ziyu segera bertanya, Omi, bukankah kamu mengatakan terakhir kali bahwa kamu tidak memiliki pengalaman khusus? Mengapa kali ini, baru beberapa puluh ribu tahun sejak dibekukan? Omi tersenyum ini, hehe. Omi awalnya ingin melupakannya dan berbicara dengan Ziyu. Namun, apa yang tidak saya duga adalah bahwa Ziyu tiba-tiba menjadi pucat dan berkata, Omi, Anda berkembang sangat cepat. Anda pasti memiliki beberapa pengalaman yang tidak kami miliki. Beritahu saya segera. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Ah, Omi tidak menyangka Ziyu akan mengancamnya. Omi, yang ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba tidak ingin mengatakan apa-apa. Ziyu, kecantikan yang terlihat cantik akan seperti ini. Omi, apakah kamu akan mengatakannya atau tidak? Wajah Ziyu dingin. Pada saat itu, White Fox juga membuka matanya. Ada apa? Ah, kondensasi Omi menjadi 2 tenaga kuda. Bagaimana ini mungkin? Baru puluhan ribu tahun di dunia luar. Ziyu berkata, aku sudah memintanya untuk mengungkapkan rahasia di dalam hatinya. Rubah Putih mengangguk dan berkata, Omi, awalnya kamu telah dibunuh oleh Cai Yun Fei Fei. Kami menyelamatkanmu. Jika kamu tahu bagaimana membalas kebaikan, beritahu kami rahasia hatimu. Pengalaman berbeda apa yang kamu temui yang membuatmu kemajuan begitu cepat? Anda memberitahu kami dengan cepat. Jika Anda tidak memberitahu kami, saya akan membunuh Anda. Omi memandang Purple Rain dan White Fox dengan kecewa. Pada saat ini, Omi benar-benar ingin mengatakan, bukankah ada orang baik di relik dewa jahat ini, sih? Pikir, Hujan Ungu dan Rubah Putih adalah orang baik. Siapa tahu semua orang jahat, pikir sebelumnya. Pengorbanan pahit satu faksi adalah orang jahat. Cai Yun Fei Fei 3 faksi juga orang jahat. Hujan Ungu dan Rubah Putih 5 faksi. Tidak mungkin orang jahat. Ternyata mereka juga sama orang jahat. Purple Rain kedinginan, Omi, katakan. Omi berkata, baiklah, aku akan membawamu ke suatu tempat. Omi hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu. Singkatnya, Omi tidak akan pernah memberitahu mereka. Rahasia Omi adalah reruntuhan jauh di bawah laut di tepi laut Cina Selatan di daerah tak berpenghuni. Karena kehancuran itulah Omi memiliki persepsi yang begitu dalam. Saat itu, Omi ingin pergi ke reruntuhan itu lagi, dan pasti akan ada panen besar. Namun, bagaimana cara menyingkirkan Purple Rain dan White Fox sekarang? Ayo, jika kamu mencoba menipuku, aku belum selesai denganmu. Rubah Putih. Mereka berdua, mereka langsung membalikkan wajah mereka, benar-benar membalik lebih cepat dari sebuah buku. Mungkin mereka benar-benar iri ketika melihat Omi telah mencapai kondensasi 2 kuda dalam puluhan ribu tahun. Omi keluar ke dalam kehampaan dan membawa mereka berdua ke sudut yang sangat gelap. Hei Omi, kamu tidak menjual apapun, apakah kamu mengatakan tidak atau tidak? Teriak Ziyu. Hujan Ungu Senior, apa terburu-buru kamu? Kamu menyelamatkanku, aku pasti akan mengatakan sesuatu. Lebih baik begitu, Ziyu Dao. Omi tiba-tiba menunjuk ke belakang mereka dan berkata, baiklah, kamu akan tahu jika kamu melihat ke belakang. Ingat, perhatikan baik-baik. Ziyu dan White Fox keduanya panik dan melihat ke belakang. Tapi, mereka tidak melihat apa-apa. Omi, di sisi lain, segera mengambil keuntungan dari kurangnya perhatian mereka untuk memasuki batu Qiankun, dan kemudian, mengecilkannya hingga seukuran setitik debu. Itu sudah dalam kegelapan ini, dan ini adalah ruang peninggalan dewa jahat, jadi persepsi tidak bisa dibandingkan dengan dunia luar, jadi hampir tidak mungkin bagi mereka untuk melihat Omi. Ziyu dan White Fox tidak melihat apa-apa, alis mereka berkerut marah saat mereka menoleh dan berkata, Omi, apa yang kamu bicarakan? Mengapa aku tidak melihat apa-apa? Sayangnya, ketika mereka berbalik, di mana keberadaan Omi? Di mana orang-orangnya? Rubah Putih terkejut. Ziyu juga panik dan melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan Omi. Aneh, Ziyu berkata dengan marah, bajingan kecil ini berani mempermainkan kita. White Fox berkata, tapi bagaimana dia bisa menyelinap tepat di bawah hidung kita? Itu tidak masuk akal. Cepat dan cari. Setelah hampir seharian mencari, mereka tidak menemukan debu tempat Omi bersembunyi. Pada saat ini, Omi terbaring di atas debu. Hehe, saya tidak pernah berpikir bahwa batu Qiankun saya akan dapat menyusut begitu kecil, seperti sebutir debu. Omi tertawa, batu Qiankun ini benar-benar hal yang baik untuk disembunyikan dari kehidupan. Saya seharusnya tahu, saya menggunakan ketika Cai Yun Fei Fei membunuhnya, sebelum Omi hampir melupakannya. Pada akhirnya, Ziyu dan White Fox mencari kematian dan tidak dapat menemukan Omi. Ah, Rubah Putih berteriak marah. Ziyu, ini tidak masuk akal sama sekali. Bagaimana mungkin orang selema Omi menyelinap pergi tepat di bawah hidung kita? Kata White Fox. Bagaimana saya tahu? Sepertinya anak ini sama sekali tidak sepolos yang kami kira. Kami pikir dia sangat lemah, tetapi ternyata kami ditipu olehnya. Bajingan, kupikir dia akan dibunuh oleh Cai Yun Fei Fei sebelumnya, tapi ternyata kita terlalu banyak berpikir.
Pasti ada rahasia pada bocah ini yang dapat meningkatkan pemahaman tentang tiga tanpa ruang. Jika kita bisa mendapatkan rahasia itu, kita juga bisa meningkat banyak. Sayangnya, dia melarikan diri. Keduanya sangat frustrasi. Pada akhirnya, mereka harus pergi. Omi berhati-hati, dan hanya setelah mereka pergi selama beberapa tahun, dia keluar dari batu Qiankun. Vio, aku juga sangat berhati-hati. Omi tersenyum pahit, tapi dia bersembunyi selama beberapa tahun. Setelah itu, Omi dengan hati-hati terbang menuju gerbang reruntuhan Dewa Jahat. Omi ingin meninggalkan Evil God Relic terlebih dahulu dan menuju ke kedalaman dasar laut di daerah tak berpenghuni di tepi laut Cina Selatan. Peninggalan bawah laut yang pernah memiliki hantu, pasti ada rahasia, dan pergi ke tempat itu. Pasti ada sesuatu yang bisa didapat, dan tempat ini belum ditemukan oleh semua orang, kecuali Dewa Laut Cina Selatan dan Omi. Peninggalan jahat ini memiliki terlalu sedikit elemen spasial sepele, sulit untuk dipahami dan melakukan perjalanan ke tempat di mana elemen spasial sepele tinggi. Peninggalan bawah air itu, elemennya pasti tinggi. Jika tidak, Omi tidak bisa maju dengan puluhan kuda. Dari ribuan tahun. Tiba-tiba, Omi belum terbang keluar dari peninggalan dewa jahat ketika teriakan datang dari belakangnya, berhenti. Omi panik dan menoleh. Melihat itu adalah tiga orang yang tidak dia kenal. Salah satu dari mereka, seorang pria berjubah kuning, bertanya, "Siapa kamu? Mengapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya?" "Ah, senior, saya Omi. Bolehkah saya bertanya siapa Anda?" 2452. Kamu bahkan tidak mengenalku, sepertinya kamu cukup muda, kamu telah memasuki relik dalam beberapa ratus juta tahun terakhir, kan? Tepatnya, saya tidak tahu nama kehormatan senior. Omi bertanya dengan ketakutan. Jika ketiga orang ini ingin membunuh Omi, Omi harus melakukan trik lama yang sama dan bersembunyi di batu Qiankun. Dengar, namaku Huang Sui, namanya Furong, dan namanya Belati. Omi terkejut, mereka bertiga, mereka berasal dari 4 faksi relik dewa jahat. Omi memberi hormat kepada tiga senior. Yo, nak, kamu cukup sopan. Namun, kesopanan adalah kesopanan, sialan, dan kematian. Kata pria bernama Huang Sui. Apa, senior, kenapa kamu ingin membunuhku? Omi depresi. Karena, satu orang lagi di relik dewa jahat adalah satu harapan yang berkurang untuk semua orang. Pisau, bunuh dia. Huang Sui menginstruksikan seorang wanita di belakangnya bernama Pisau-Pisau. Ya, bos Huang. Dalam hatinya, Omi mengamuk, tentu saja, tidak ada satupun orang baik di relik dewa jahat. Omi hanya bisa terus menggunakan cara lama dan tiba-tiba berteriak ke belakang. "Bos, mereka ingin membunuhku." Huang Sui, Furong, dan Dagger Blade segera berbalik dan tidak menemukan siapapun di sana, lalu menoleh dengan marah dan menemukan bahwa Omi telah menghilang. Apa? Bagaimana dia bisa melarikan diri? Mereka bertiga terkejut. Ini berada di ruang peninggalan dewa jahat, dan kemampuan persepsi tidak dapat dibandingkan dengan dunia luar. Itulah sebabnya mereka tertipu oleh tipuan kecil Omi dan berpikir bahwa seseorang benar-benar berada di baliknya. Cari dia segera. Perintah Huang Sui. Dengan demikian, Omi membutuhkan waktu beberapa tahun sebelum akhirnya dia berhasil meninggalkan relik dewa jahat. Setelah meninggalkan Evil God Relic, Omi segera pergi ke kedalaman laut Cina Selatan. Setengah tahun kemudian, Omi kembali berdiri di kawasan tak berpenghuni di tepi laut Cina Selatan. Omi memandangi permukaan laut Kambiru dan tiba-tiba bergegas ke dasar laut. Di dasar laut, Omi menyelam sangat lama, dan akhirnya, dia sekali lagi tiba di peninggalan laut dalam yang dia datangi sebelumnya. Hanya saja, tidak seperti terakhir kali ini Omi tidak jatuh koma begitu dia tiba di reruntuhan ini. Omi berdiri di reruntuhan aula reruntuhan. Terakhir kali Omi kesini, dia berfantasi banyak hal, wanita seperti apa yang kulit kepalanya dicukur, patung yang menghilang, tiba-tiba muncul potret dirinya dan seterusnya. Kali ini Omi tidak merasakan penglihatan itu lagi, pikiran Omi jernih. Omi duduk di aula peninggalan yang hancur ini, lalu menutup matanya. Omi membiarkan tubuh dan pikirannya tetap dalam kondisi tiga tanpa ruang. Saat itu, Omi merasakan suara langkah kaki keluar dari telinganya. Langkah kaki itu jelas, seolah-olah seseorang akan datang. Namun, Omi tidak membuka matanya. Langkah kaki itu sepertinya telah sampai di belakang punggung Omi. Kemudian, itu berhenti di belakang punggung Omi. Kemudian, sebuah suara terdengar di belakang Omi, "Nak, kamu di sini lagi." Pori-pori Omi tiba-tiba mengecil tapi Omi tetap tidak membuka matanya. Omi mencoba berkata, "Siapa kamu? Kenapa kamu bilang lagi?" "Ya ampun. Terakhir kali kamu datang ke sini, hanya saja saat itu kamu sangat lemah dan kamu tidak bisa menangani ruang di sini, jadi kamu jatuh pingsan. Ilusi yang kamu lihat di sini ketika kamu tidak sadar sebenarnya adalah tidak palsu, semuanya nyata." "Apa, nyata?" Wanita yang mencukur rambutnya, "Apakah itu benar juga?" "Ya, wanita yang mencukur kulit kepalanya, itu aku." Omi berteriak ketakutan, tapi tetap saja Omi tidak membuka matanya. "Jangan takut, nak, itu benar, tapi itu sudah lama sekali. Dan apa yang kamu lihat dan dengar sekarang hanyalah wasiat yang kutinggalkan sebelum kematianku." Ya, apa maksudmu kamu tewas, senior?" "Itu karena saya sudah lama mati, dan sekarang semuanya hanya sedikit yang akan saya miliki dalam hidup, anak muda, dan saya yakin ketika Anda melihat saya, dunia surgawi sudah dipulihkan." "Saya tidak mengerti apa itu Celestial World." "Apakah kamu tidak mengerti?" "Ya, bagaimanapun juga, jarak kita terlalu jauh."
Apakah ada sesuatu yang Anda ingin saya jawab tentang Anda, anak muda? Fakta bahwa Anda dapat melihat wasiat saya berarti Anda masih cukup kuat. Omi berkata, Senior, bolehkah saya bertanya mengapa saya tidak bisa merasakan Anda sebelumnya? Kamu dulu lemah, kan? Yah, kamu baru saja mengatakan binasa. Mengapa kamu binasa? Ada tim Dewa Surgawi ekstraplanar yang kuat yang memasuki dunia surgawi kita dan menjarahnya. Terlebih lagi, itu menghancurkan dunia surgawi kita. Dan sekarang, dunia surgawi secara bertahap runtuh, dan kepunahan kita tidak dapat dihindari. Apa? Tim Dewa Surgawi, kenapa aku belum pernah mendengarnya? Kami juga bertemu untuk pertama kalinya. Tim Dewa Surgawi itu, ada dua dewa. Dunia surgawi kita, tidak ada dewa yang bisa melawan mereka. Jadi salah satu dari mereka, salah satu dewa mereka, menghancurkan dunia surgawi dengan satu pukulan. Memukul, dimengerti. Pada saat ini, Omi sepertinya mengerti sedikit di dalam hatinya mengapa yang sebelumnya binasa. Omi sibuk bertanya, Senior, saya sekarang telah menemukan peninggalan dewa jahat. Apakah Anda tahu apa itu? Peninggalan si jahat. Dewa jahat aku tahu, itu temanku. Dia salah satu dewa dunia langit kita. Dia menyebut dirinya dewa jahat. Suara di belakang Omi berkata. Omi sibuk berkata, temanmu. Ya, tidak banyak dewa di dunia langit. Dewa jahat dianggap salah satu yang lebih kuat. Kamu baru saja mengatakan relik dewa jahat, kan? Ya, sepertinya dewa jahat juga mati, dan berhasil meninggalkan sedikit sesuatu, ya. Suara itu tertawa getir. Omi berkata, di reruntuhan dewa jahat, ada wasiat yang ditinggalkan oleh dewa jahat, tapi sekarang, banyak dari kita di sini tidak dapat menemukan surat wasiat itu, tahu? Aku tidak tahu, tapi kamu bisa merasakanku, jadi itu berarti rencana kita, pertama-tama, berhasil. Suara di belakangnya berkata, apa maksudmu, Senior? Suara itu berkata, oh, saya tidak menyangka rencana awal kami benar-benar berhasil, hahaha, bagus, bagus, dunia surgawi kami, akhirnya, tidak sepenuhnya punah, masih ada harapan. Senior, bisakah kamu membuatnya lebih jelas? Tentu saja, dunia surgawi kita, dunia dihancurkan oleh tim surgawi alien, tidak dapat dihindari bahwa dunia akan runtuh, tetapi kita tidak mau. Semua dewa dunia surgawi kita berusaha menemukan jalan. Namun, dunia yang runtuh bukanlah sesuatu yang bisa kita perbaiki, tetapi kita semua dewa dari dunia langit, masih enggan bersatu dan menciptakan rencana perlindungan. Kita menaruh beberapa benih bayi dan menguburnya dalam rencana dunia langit. Kami percaya bahwa setelah runtuhnya dunia langit, suatu hari nanti, lama di masa depan, itu pasti masih secara bertahap bergabung, bangkit kembali dan bertahan lagi. Jadi batch pertama dari rencana kami melestarikan 10 orang, yang merupakan keturunan dari 10 dewa dunia. Skywalk, jika rencananya berhasil, akan ada batch kedua, batch ketiga, batch keempat, dan batch kelima. Dengan cara ini, dunia surgawi yang diperkenalkan kembali tidak akan sepenuhnya punah, dan masih akan ada imbalannya. Oh, begitu. Omi tampaknya benar-benar mengerti. 2453. Ternyata itu sama sekali bukan awal dari langit dan bumi. Juga tidak ada era pertama atau kedua, itu semua hanya isapan jempol dari imajinasi para keturunan. 10 manusia pertama yang muncul, ternyata, mereka semua adalah keturunan dari 10 dewa yang pernah ada di dunia ini. Umi tersenyum pahit. Suara di belakangnya berkata, ya, mereka semua adalah keturunan para dewa, dan kehendak para dewa jahat di relik dewa jahat tidak tersedia untuk siapapun. Maksud kamu apa? Jika aku tidak salah, dewa jahat pasti telah menyiapkannya untuk keturunannya, dan dewa jahat juga memiliki keturunan yang dipilih ke dalam rencana. Dengan kata lain, 10 manusia paling awal itu, salah satunya, adalah keturunan dewa jahat, dan hanya dia, yang bisa mendapatkan kehendak dewa jahat, kan? Ya, mereka yang bukan dari garis keturunan dewa jahat tidak bisa mendapatkannya. Oh, alis Omi berkerut dalam, seolah sedang memikirkan sesuatu. Omi berpikir dalam hati, 9 manusia paling awal itu telah menghabiskan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di reruntuhan dewa jahat, jadi mengapa mereka tidak bisa mendapatkan kehendak dewa jahat? Mungkinkah tidak satu pun dari mereka adalah keturunan dari dewa jahat? Kemudian muncul ide yang berani. Kaisar Abadi adalah keturunan dewa jahat. Ya Tuhan, Kaisar Abadi idiot bodoh itu adalah keturunan dewa jahat, sialan. Dengan demikian, itu akan menjelaskan mengapa orang-orang itu, yang tidak mendapatkan kehendak dewa jahat, ternyata tidak satu pun dari mereka adalah keturunan dewa jahat. Dan Kaisar Abadi, yang bahkan tidak berani memasuki daerah tak berpenghuni, pengecut ini, belum pernah ke relik dewa jahat. Jika tidak, kehendak dewa jahat akan diakuisisi oleh Kaisar Abadi sejak lama. Omi tersenyum pahit dan berkata, Senior, jika Anda bukan keturunan dewa jahat, haruskah Anda tidak dapat memperoleh kehendak dewa jahat? Sisa-sisa dewa jahat ini, keadaan pelestarian. Apa maksudmu? Ketika dunia runtuh, masing-masing dari kita, para dewa, meninggalkan sesuatu, tetapi tidak ada yang bisa menjamin bahwa apa yang kita tinggalkan akan pernah ada setelah dunia runtuh, atau bahkan jika itu benar-benar hancur. Jika dihancurkan, itu akan hilang secara alami. Tetapi jika masih ada, itu beruntung. Omi berkata, peninggalan dewa jahat, saya merasa mereka telah diawetkan secara utuh, dengan sedikit kerusakan. Lalu, dengan balas dendam yang begitu utuh, tidak mungkin bagi orang luar untuk mendapatkan kehendak dewa jahat, hanya keturunan dewa jahat yang bisa. Wow.
Kata Omi dalam hatinya, hanya kaisar abadi yang bisa mendapatkannya, mengapa orang bodoh ini selalu beruntung? Namun, hanya Omi yang tahu rahasia ini. Jika Omi tidak memberitahu kaisar abadi, dia tidak akan tahu apa-apa. Dalam hati Omi tidak ingin memberitahu kaisar abadi, mengambil keuntungan besar untuknya. Jika tidak, jika dia bisa mengayunkan Omi, bukankah dia akan melempar batu ke kakinya sendiri? Saat itu, Omi memikirkan kata keturunan. Keturunan, tidak berarti kaisar abadi, kan, putra, putri kaisar abadi, apakah itu masuk hitungan? Bukankah putri kaisar abadi, Niansi, yang merupakan cucu dari dewa jahat dari generasi ke generasi? Senior, apakah seseorang harus menjadi putra dewa jahat untuk mendapatkan kehendak dewa jahat? Nak, apakah cucu perempuan baik-baik saja? Aku tidak yakin. Kita tidak akan tahu sampai kita mencoba. Dalam keadaan normal, itu seharusnya mungkin. Bagaimanapun juga, hanya satu generasi garis keturunan yang terpisah. Omi diam-diam menganggukkan kepalanya. Lain kali dia kembali, dia bisa mempertimbangkan untuk membawa Niansi ke relik dewa jahat. Niansi telah dibawa ke relik dewa jahat sebelumnya. Hanya saja, dia belum bisa masuk, apalagi Qinzong dan yang lainnya. Sepertinya tidak mengizinkannya masuk. Omi tiba-tiba teringat hati indah Niansi. Dia sibuk bertanya, "Senior, disinilah kita sekarang. Ada inti penguasa tiga alam, yang disebut hati Hongmeng. Siapapun yang mendapatkan hati Hongmeng dapat menguasai tiga alam. Tahukah Anda? Apa ini?" "Oh, itu rencana yang baru saja saya katakan. Itu adalah sistem keselamatan surgawi yang kami buat dengan upaya gabungan para dewa. Di masa depan, siapapun yang paling kuat akan dapat memperoleh hati Hongmeng." Mata Omi berbinar, masuk akal untuk mengatakan bahwa hati Hongmeng yang diciptakan oleh upaya gabungan para dewa tidak begitu terbatas. Omi bertanya, "Senior, maksudmu hati Hongmeng ini adalah sesuatu yang sangat bagus?" "Ya, ketika kami pertama kali membayangkan bahwa hanya yang terkuat yang bisa mendapatkannya, kami mendirikan kuil suci. Dan di kuil itu, kami menyimpan banyak-banyak senjata suci yang putus asa, dan di antara mereka, hati Hongmeng adalah rajanya." Omi berkata, "Namun, orang yang memperoleh hati Hongmeng hari ini bukanlah yang terkuat, tetapi yang paling bodoh. Dia hanya mengandalkan keberuntungan untuk mendapatkannya." "Itu tidak mungkin. Kuil yang kami dirikan tidak akan bisa mengandalkan keberuntungan untuk mendapatkan hati Hongmeng." "Senior, sejauh yang saya tahu, tidak ada kuil sama sekali. Dan bahkan jika ada, kuil itu hancur, dan banyak senjata dan senjata ilahi terbaik tersebar di semua tempat. Hei, sepertinya kuil yang kami dirikan dengan hati-hati hancur ketika dunia runtuh. Jika tidak, tidak mungkin bagi siapapun untuk mendapatkan hati Hongmeng dengan keberuntungan." Omi bertanya lagi, "Senior, ada masalah lain. Orang yang telah memperoleh hati Hongmeng sekarang, bernama Niantian, adalah yang paling bodoh dari 10 manusia pada awalnya. Setelah dia memperoleh hati Hongmeng, dia dapat mengendalikannya. Tiga alam, tetapi hati Hongmeng ini memiliki banyak kelemahan. Misalnya, jika tiga alam runtuh, dia harus mati bersamanya. Jadi sekarang, sebagai kaisar abadi, dia harus menghabiskan banyak energi untuk mengelola tiga alam. Ini mengarah pada fakta bahwa kita semua akan mempertimbangkan untuk mengambilnya bahkan jika kita memiliki kemampuan untuk mengambilnya. Tidak, hati Hongmeng diciptakan dengan menyatukan kekuatan dewa-dewa kita. Bagaimana bisa menjadi seperti ayam? Tentu saja orang yang Anda katakan terlalu buruk untuk menemukan kekuatan sebenarnya dari hati Hongmeng. Di tangannya, itu malah menjadi chickens itu membatasi dirinya. Adapun perkataan Anda bahwa runtuhnya tiga alam mengikuti kematian, ini benar. Kami hanya takut mendapatkan seseorang yang tidak peduli dengan gambaran besar dan hanya peduli pada dirinya sendiri. Itu sebabnya kami mengaturnya naik dengan cara ini di tempat pertama. Namun, sama sekali tidak sulit untuk mengambil alih seperti yang Anda katakan. Sistem penyelamatan surgawi kita ini, menggabungkan kekuatan para dewa, harus dapat dengan mudah membuat seluruh dunia dalam keadaan baik, tidak begitu mudah untuk runtuh. Pasti Niantian itu, dengan kualifikasinya yang buruk dan kemampuannya yang terbatas, yang tidak dapat menggunakan kehendak para dewa. Omi sangat senang di dalam. Namun, beruntung Omi datang ke sini. Jika tidak, dia benar-benar akan ketinggalan. Tampaknya Omi harus kembali dan mengambil alih hati Hongmeng. Hati Hongmeng itu, terus terang, adalah kehendak para dewa di tempat pertama. Itu jauh lebih maju daripada kehendak dewa jahat, yang hanya dewa jahat saja, dan kehendak dewa adalah dewa. Pada saat ini, hati Omi berdebar di dalam, seolah-olah dia telah menemukan harta karun tertinggi yang hanya menunggu untuk ditemukan. Pada saat ini, Omi memikirkan hati indah Nianxie dan bertanya, "Ngomong-ngomong, senior, apa itu hati indah?" 2454. Hati Linglong adalah warisan hati Hongmeng, dan pada awalnya, kami, para dewa, takut jika orang yang memperoleh hati Hongmeng adalah orang jahat, maka hati Hongmeng akan mewarisi hati Linglong dalam waktu singkat. Waktu tertentu. Biasanya, pewarisan akan terjadi di antara keturunan orang yang memperoleh hati yang dimuliakan, atau di antara pasangan yang sering melakukan kontak fisik, dan jumlah akhirnya adalah sekitar 100 plus. Dengan kata lain, lebih dari 100 indah hati pada akhirnya akan diwarisi. Mereka yang memiliki hati yang indah juga dapat memperoleh kehendak hati Hongmeng, dan pada waktunya, kekuatan mereka tidak akan kurang dari hati Hongmeng. "Aku mengerti. Lalu siapa kamu?" tanya Omi. 100 saya juga salah satu dewa, dan saya telah meninggalkan wasiat saya untuk diwariskan kepada keturunan saya. Yang mana yang merupakan keturunan dari pendahuluku. Dia seorang wanita. Oh,
Teman ini, kamu sudah banyak bertanya padaku, sekarang giliranku untuk bertanya padamu. Senior tolong tanyakan, siapa namamu? Apakah itu salah satu dari 10 keturunan Tuhan? Tidak, Don menggelengkan kepalanya. Kalau begitu kamu salah satu dari orang-orang dalam rencana kami, angkatan kedua, ketiga. Mereka bukan anak-anak Tuhan, tetapi mereka semua mengejar yang paling kuat. Omi menggelengkan kepalanya lagi. Juga, untuk lebih tegas, saya sama sekali bukan milik era terakhir manusia Anda. Saya berasal dari tingkat terendah dunia fana di dunia ini, Gripon rendahan, dan melalui kultivasi yang konstan, saya akhirnya mencapai seperti sekarang ini. Ini, bagaimana ini mungkin? Kamu seorang Gripon, itu hampir tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia. Sepertinya kamu adalah orang yang sangat beruntung. Bisakah kamu melakukan satu hal untukku? Apa itu? Bawa putriku ke sini. Don Omi tersenyum, saya tidak tahu siapa putri Anda. Ketika dia dewasa, dia seharusnya memiliki penampilan ini. Kamu bisa membuka matamu dan melihatnya. Omi membuka matanya, kekosongan di depannya. Sebuah gambar muncul, seorang wanita, yang sedikit mirip dengan Chaiyun Fei Fei. Namun, tidak terlalu mirip. Mungkin tampilan ini, mungkin ada beberapa perbedaan, tetapi jika kamu melihatnya, kamu seharusnya dapat mengidentifikasinya dengan mudah, dia adalah putriku. Omi berbalik, di belakangnya berdiri seorang wanita fight. Wanita fight ini memiliki rambut yang sangat panjang. Omi berkata, ya, saya akan melakukannya. Terima kasih, kamu baik. Sama-sama, saya juga punya sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada senior. Tolong bicara. Jika saya ingin merebut hati Hong Meng, apakah saya harus membunuh pihak lain? Tanya Omi. Wanita imajiner itu menghela nafas dan berkata, sepertinya ini adalah takdir, kehendak dewa kita tidak dapat diteruskan ke keturunan kita. Senior tidak ingin aku mendapatkan ini. Tentu saja, hatiku ingin salah satu dari 10 keturunan Tuhan mendapatkannya, dan bukan kamu. Tapi hanya aku yang punya kesempatan sekarang, karena hanya aku yang tahu kebenarannya. Mereka semua berpikir bahwa hati Hong Meng tidak ada gunanya, menyerah untuk mengambilnya dari Niantian dan lari. Pergi ke relik dewa jahat untuk mendapatkan kehendak dewa jahat, mereka yang telah berkultivasi selama miliaran tahun yang tak terhitung jumlahnya. Wanita fight itu memarahi, betapa idiotnya, relik dewa jahat hanya bisa diperoleh oleh keturunan dewa jahat, mereka membuang-buang waktu. Ya, mereka membuang-buang waktu, tetapi mereka bahkan tidak mengerti, dan mereka masih cukup bodoh untuk berlatih di sana. Mereka semua berpikir bahwa mereka terlalu lemah untuk mendapatkan kehendak dewa jahat, mereka bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Wanita kosong. Manusia itu berkata, sekarang tampaknya Niantian yang kamu bicarakan adalah keturunan dari dewa jahat. Itu benar, tapi aku satu-satunya yang tahu rahasia ini, dan aku berencana untuk kembali sekarang dan merebut hati Hong Meng, tapi aku tidak tahu bagaimana tidak mengambil nyawanya ketika aku melakukannya. Tentu saja, jika senior tidak mau memberitahuku, maka aku tidak punya pilihan selain mengambil nyawa keturunan dewa jahat. Kata Omi. Wanita fight terkoyak. Omi berkata, senior, bahwa Niantian, bagaimanapun, adalah putra dewa jahat. Bukankah kamu mengatakan bahwa dewa jahat adalah temanmu? Dan kamu bersedia melihatnya mati? Fight Woman menghela nafas, hanya saja, itu benar-benar kehendak Tuhan. Haha, senior, silakan. Yang perlu kamu lakukan adalah membiarkan primordial spiritnya terlepas dari tubuhnya, lalu cabut Hong Meng Heart dari primordial spiritnya. Setelah itu primordial spiritnya akan kembali ke tubuhnya lagi, sehingga tidak melukainya. Hidup itu hanya kehilangan hati Hong Meng. Kata wanita kekosongan. Haha, terima kasih senior karena telah menyelamatkan nyawa Niantian. Wanita bayangan fight berkata, anak muda, saya punya nasihat untuk Anda. Anda harus baik kepada dunia ketika Anda mendapatkan hati Hong Meng. Tentu saja saya akan. Jika kamu tidak berani memperlakukan dunia dengan baik, kamu akan menyesalinya. Kenapa kamu bilang aku akan menyesal? Tanya Don Omi. Kurasa aku tidak perlu memberitahumu lebih dari itu, ingat. Oke, ada lagi. Tidak apa-apa, aku pergi. Ingat apa yang saya katakan, biarkan putri saya datang ke sini untuk menjalankan kehendak saya. Bagus. Tapi dalam hatinya, Omi berkata, pelacur itu, Chaiyun Fei Fei, adalah putrimu, sungguh tidak terduga. Sayangnya, aku tidak akan membawanya ke sini dan memberinya keuntungan secara cuma-cuma. Senior pergi. Omi dengan cepat pergi dan bergegas menuju laut, relik di bawah kakinya, semakin jauh darinya. Wow, Omi bergegas keluar dari laut. Omi langsung pergi ke alam abadi. Omi segera kembali ke alam abadi untuk menemukan Kaisar Abadi, membunuhnya, dan merebut hati Hong Meng. Di masa lalu, Omi ragu, takut dia akan terjebak di sana di masa depan. Tetapi sekarang dia tahu yang sebenarnya, hati Hong Meng ini akan diperoleh. Hanya saja, dia harus membunuh Kaisar Abadi sekarang. Bukankah itu, sekali lagi, dendam terhadap Niantides? Namun, Omi tidak peduli. Demi hati Hong Meng, kehendak para dewa harus diperoleh. Jika dia mendapatkan kehendak para dewa itu, Omi percaya bahwa dia akan menjadi orang yang paling kuat di dunia. Apa pengorbanan pahit, awan warna-warni Fei Fei, apa rubah putih hujan ungu, semuanya harus tunduk di kaki Omi. Dan mereka, bahkan jika siapapun yang seberuntung itu mendapatkan wasiat dari ayah mereka masing-masing, tidak akan mampu mengalahkan kehendak para dewa hati Hong Meng. Hahaha, Omi tertawa terbahak-bahak. Segera Omi kembali ke pengadilan keabadian abadi.
Omi tidak bisa membiarkan Kaisar Abadi menemukan ambisinya. Jika dia tahu dan Kaisar Abadi melarikan diri, akan sulit untuk menangkapnya, atau bahkan, dia bisa membuat dunia runtuh lagi. Omi pertama-tama kembali ke rumahnya, berpura-pura bahwa dia ada di rumah untuk mengunjungi keluarganya. Suamiku, mengapa kamu kembali begitu cepat? Liu Xiangyun melihat pertanyaan yang sibuk. Sianger, kenapa kamu tidak pergi berlatih? Maaf, suamiku, aku merasa tidak banyak yang ada di pikiranku. Oh, karena tidak ada yang ada di pikiranmu, maka bersenang-senanglah, aku di sini, semuanya baik-baik saja. Sagegong bahkan bisa mengatakan oke. Sagegong tidak lupa pernah berada di dunia fana dan bersekolah di SMA. 2455. Liu Xiangyun tertawa terbahak-bahak, seberapa jauh ke belakang itu. Omi mengirim salah satu anak buahnya dan berkata, pergilah ke pengadilan abadi, undang Kaisar Abadi ke sini, dan katakan padanya bahwa aku akan pergi ke rumahnya besok untuk minum, sehingga dia bisa mengeluarkan anggur terbaik. Ya, Kaisar Abadi dengan cepat mengetahui bahwa Kaisar Abadi tidak memiliki keraguan, menyatakan bahwa dia pasti akan mengeluarkan anggur terbaik. Keesokan harinya, Omi tiba di pengadilan abadi. Pengadilan abadi sudah menyiapkan jamuan makan. Kaisar kecil memberi hormat kepada Sage Agung dari surga tinggi. Kaisar kecil, tidak perlu sopan. Saya kembali hari ini hanya untuk minum anggur terbaik yang Anda miliki di sini. Bukankah Sage Agung pergi ke relik Dewa Jahat untuk berkultivasi? Oh, ada begitu banyak senior di Evil God Relic, sepertinya tidak ada tempat untukku. Kaisar Abadi berkata, orang-orang itu, mereka semua sangat mendominasi. Saya pernah mendapat pelajaran Sage besar tolong. Omi memandang Kaisar Abadi dan bertanya, Anda menyesal menjadi Kaisar Abadi? Oh, sejujurnya, saya sedikit menyesalinya, karena, benar-benar tidak ada kebebasan sama sekali selalu mengkhawatirkan kehidupan kecil saya. Jika suatu hari 3 alam runtuh, saya akan mati bersamanya. Omi menyesap anggur dan bertanya, kamu hanya melihat kerugian dari Kaisar Abadi, tetapi bukan manfaatnya. Manfaat? Apa gunanya bagiku saat ini? Dewa perang di bawahku, satu persatu, sangat kuat. Jika aku tidak mengandalkan kekuatan pencegahmu, aku khawatir aku tidak akan bisa memanggil mereka sama sekali. Kata Kaisar Abadi dengan wajah pahit. Omi berkata, saya katakan jika, surga memberi Anda kesempatan untuk berhenti menjadi Kaisar Abadi dan bertindak seperti seorang dewa peringkat tinggi biasa, apakah Anda bersedia? Bagaimana mungkin, hati kehormatan ada di dalam diriku dan satu-satunya cara untuk menghilangkannya adalah orang lain membunuhku, jika tidak maka tidak mungkin. Makanya aku bilang kalau. Omi memutar bola matanya dan meneguk Win lagi. Kaisar Abadi berkata, jika saya benar-benar bisa menyingkirkannya tanpa harus mati, saya akan memilih untuk menyingkirkannya. Saya kira, hanya, jika saya tidak menjadi Kaisar Abadi, saya khawatir banyak orang akan melakukannya. Kalahkan aku. Itu pertanyaan yang cukup bijaksana. Memang, kamu telah melakukan banyak hal buruk. Jika kamu tidak menjadi Kaisar Abadi, kamu bahkan tidak pantas dibunuh oleh banyak orang. Ya, Omi bertanya, apakah Niancy membunuhmu lagi? Tidak, terima kasih telah membangkitkan ibunya. Ngomong-ngomong, di mana Nancy San? Kenapa kamu tidak bisa melihat ibu peri? Ini. Kaisar Abadi berkata dengan canggung, sejujurnya, ibu peri telah diubah, mantan ibu peri, yang tidak tinggal di pengadilan abadi lagi, sekarang adalah istriku yang terikat, yang kamu bangkitkan. Oh, kamu telah mengubah ibu peri. Ya, Kaisar Abadi mengangguk dengan canggung. Saya khawatir Nianzi juga tidak berada di pengadilan abadi. Ya, Niantides membawa mantan ibu peri bersamanya dan tinggal di pulau yang ditangguhkan di alam abadi. Jadi jika Anda ingin menemukannya, saya dapat mengirim seseorang untuk membawa Anda ke sana. Aku hanya akan bertanya dengan santai. Omi tidak ingin bertele-tele dan segera mengaktifkan Trinoting Realm. Ya, Grid Sage, apa yang kamu lakukan? Wajah Immortal Emperor berubah, melihat Omi mengaktifkan Trinoting Realm lagi. Mungkinkah dia tidak bisa lagi berkeliaran di Evil God Relic dan ingin kembali sebagai Immortal? Kaisar, Niantian, jangan gugup, jangan khawatir. Omi, apakah kamu ingin menjadi Kaisar Abadi lagi? Niantian, ingat pertanyaan yang baru saja kutanyakan padamu. Apa masalahnya, jika diberi kesempatan untuk tidak menjadi Kaisar Peri? Kamu. Wajah Kaisar Abadi menjadi pucat, tidak menyangka bahwa Omi benar-benar datang untuk mengambil hati Hong Meng-nya. Kau pembohong. Kaisar Abadi mengutuk. Omi berkata, Niantian, jangan mengutuk dulu, aku memberimu kesempatan untuk memilih, menjadi Immortal peringkat tinggi biasa, atau, untuk terus menjadi Immortal Emperor, yang mana yang kamu pilih? Maksud kamu apa? Aku bisa mendapatkan Heart of Honor tanpa membunuhmu, dan kamu tidak akan rugi apa-apa selain Heart of Honor. Kata Omi. Kaisar Abadi berkata dengan kaget, apa maksudmu? Kaisar Abadi konyol, aku ingin hati Hong Mengmu. Tapi, kamu tidak takut menunda masa depanmu. Kamu harus tahu bahwa kamu tidak bisa berada di sini setiap hari untuk mengatur urutan 3 alam. Itu tidak membuatmu khawatir, aku memberimu 2 pilihan sekarang. Pertama, aku akan membunuhmu dan mendapatkan hati Hong Meng. Kedua, detasemen roh primordialmu sendiri, aku akan melepaskan Hong Meng. Hati lagi dan Anda kembali ke tubuh Anda, agar tidak membahayakan hidup Anda. Niantian, aku sudah cukup berbelas kasih, jangan membuatku kehilangan kesabaran. Omi, apakah kamu benar-benar memikirkan ini?
Nian Tian, aku pikir kamu masih ingin menjadi kaisar abadi. Jika tidak, apa yang akan saya lakukan? Saya sudah terbiasa, dan, dengan tidak semestinya, saya akan dibunuh di masa depan. Omi berkata, jangan khawatir, jika Anda bersedia menjadi bawahan saya, tidak ada yang akan berani menyentuh Anda, dan mulai sekarang, Anda akan dapat membantu saya mengurus pengadilan abadi di dalam dan di luar. Kamu yakin mau? Cepatlah, Omi berteriak. Yuan Shen yang ketakutan dari Nian Tianton terlepas. Omi terkelupas hatinya dalam sekejap. Kemudian, Nian Tian mendapatkan kembali tubuhnya, dan tentu saja, tidak ada yang terjadi, tetapi, dia telah kehilangan hati Hongmengnya. Perasaan kehilangan hati Hongmeng ini tiba-tiba sangat membingungkan Kaisar Abadi. Dia tidak bisa merasakan lagi, dan kekuatannya sangat berkurang. Kaisar Abadi gemetar untuk waktu yang lama, tidak merasakan apa-apa dan membuatnya sangat takut. Omi membelai hati yang terhormat dan tersenyum acuh tak acuh, tidak buruk tidak buruk. Di mata Omi, ini bukan hati Hongmeng, ini adalah kehendak para dewa. Sebelum dunia ini dihancurkan saat itu, para dewa bekerja sama untuk menciptakannya. Jika Omi mewarisi kehendak para dewa, dia pasti akan meningkatkan kekuatannya, dan mungkin, bahkan menjadi dewa sejati dalam waktu yang sangat singkat. Di dunia ini hari ini, tidak ada dewa sejati sama sekali. Omi tersenyum acuh tak acuh, dan kemudian, dia memasukkan hati Hongmeng ke dalam hatinya sendiri. Nian Tian sedang menonton di sampingnya, hatinya rumit meskipun ada banyak hal buruk tentang posisi Kaisar Abadi, tetapi dia masih ingin terus menjadi satu, tidak peduli apa itu masih Kaisar Abadi, bahkan jika dia bisa. Tidak memerintahkan Dewa Perang Bermata Tiga dan seterusnya, masih ada ribuan orang di bawahnya. Omi berkata kepada Nian Tian, kamu masih belum menyatakan kesetiaanmu kepadaku. Ahme, jika kamu tidak ingin setia padaku, pergilah. Tidak Nian Tian, beri hormat kepada Kaisar Abadi. Nian Tian berlutut dan menjatuhkan kepalanya ke tanah. Tidak ada yang melihat, mata Nian Tian meninggalkan air mata, tidak yakin apakah dia enggan untuk pergi. Hahaha, Omi tertawa terbahak-bahak. Setelah menyatu dengan hati Hongmeng, Omi merasa seluruh dunia berada di bawah kendalinya. Perasaan ini begitu menyegarkan. Hanya saja, alis Omi tiba-tiba berkerut. Hei, kenapa aku tidak bisa merasakan begitu banyak orang? Ya, Omi menemukan bahwa dia tidak bisa merasakan kehidupan orang lain di masa lalu atau sekarang. Nian Tian berkata, Kaisar Abadi, Anda hanya bisa merasakan orang setelah Anda mengambil kendali, dan Anda tidak dapat merasakan siapapun atau apapun sebelum Anda mengendalikan hati Hongmeng. Berengsek, bab 2456. Namun, itu tidak masalah, tujuan utama Omi hanya untuk mendapatkan hati Hongmeng, dan dia tidak peduli apakah dia bisa merasakan kehidupan masa lalu orang lain atau tidak. Omi segera menutup matanya dan menutup pintu di tempatnya. Nian Tian, di sisi lain, hanya bisa sementara berpura-pura bahwa dia masih seorang Kaisar Abadi. Omi merasakan bahwa ada banyak keinginan kuat yang datang dari hati Hongmeng, ada yang lembut, ada yang berani, dan ada yang tegas, semuanya memiliki pemahaman mereka sendiri tentang Tuhan. Hanya saja jumlahnya terlalu banyak, dan sulit bagi Omi untuk mencernanya dalam waktu singkat. Melalui kehendak para dewa, Omi menemukan bahwa awalnya, yang disebut tiga nus adalah ruang antara alam semesta. Jika saya tidak menguasai tiga nus, maka saya tidak bisa memasuki alam semesta. Terus terang, menguasai tiga ruang kosong, pergi keluar angkasa itu mudah sekali. Dengan kehendak para dewa ini, kekuatan Omi meningkat pesat. 3 hari kemudian, kekuatan kondensasi Omi mencapai 3 kuda. Setengah bulan kemudian, kondensasi Omi mencapai 4 tenaga kuda. 3 bulan kemudian, kondensasi mencapai 5 kuda. 1 tahun kemudian, koagulasi Omi mencapai 6 kuda. 3 tahun kemudian, kondensasi Omi mencapai 7. Pada level ini, itu sudah setara dengan yang terkuat dari mereka yang ada di Evil God Relic. 10 tahun kemudian, 3 tanpa realem kondensasi Omi mencapai 8 tenaga kuda. Omi, dengan mudah, berdiri di puncak dunia. Tak satu pun dari orang-orang di Evil God Relic yang cocok untuk Omi, dan yang terkuat hanya mencapai kondensasi 7 kuda. Hahaha. Omi tertawa terbahak-bahak, hanya 10 tahun setelah mendapatkan Heart of the Hongmeng, dia telah mencapai 8 kondensasi kuda. Siapa lagi yang ada di sana? Selain itu, ini hanyalah puncak gunung es untuk mencerna kehendak para dewa. Jika dia menunggu Omi untuk sepenuhnya mencerna kehendak para dewa, maka bahkan jika dia tidak bisa menjadi dewa, itu akan hampir sama. Omi tidak melanjutkan, tetapi berhenti untuk bersantai dengan benar. Omi memahami 3 alam dan menemukan bahwa beberapa bagian agak kacau, jadi dia memperbaikinya dengan berpikir. Itu sama sekali tidak sesulit yang dikatakan Kaisar Abadi sebelumnya, dan sepertinya itu ada hubungannya dengan kekuatan atau kelemahan. Kaisar Abadi, Anda telah menyelesaikan retret Anda. Nian Tian masuk dan bertanya kepada Omi, hatinya cukup rumit. Omi berkata, Nian Tian, pergi beritahu semua orang dan datang ke pengadilan besok untuk secara resmi mengumumkan identitasku sebagai Kaisar Abadi. Ya. Itu, Kaisar Abadi, Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda ingin saya membantu Anda mengelola pengadilan abadi, masalah ini. Tanya Kaisar Abadi. Alam abadi begitu besar, meskipun ada beberapa hal yang harus ditangani oleh Omi, ada lebih banyak hal yang dapat disewa untuk ditangani. Jika tidak, apa gunanya memiliki begitu banyak pejabat abadi di pengadilan abadi? Omi tersenyum dan berkata, ini, bagus sekali.
Kaisar abadi, lalu bagaimana Anda menjadikan saya presiden pengadilan abadi? Setelah semua, saya telah menjadi kaisar abadi selama bertahun-tahun. Semuanya sangat akrab. Omi menggelengkan kepalanya. Ini, katakanlah lagi, saya masih memiliki begitu banyak kerabat dan keturunan di rumah. Mereka bosan berkultivasi sepanjang waktu, jadi mengapa tidak mengatur mereka untuk melakukan sesuatu? Oh, kaisar abadi tampak tersesat. Jika Omi adalah kaisar, maka presiden pengadilan setidaknya setara dengan perdana menteri atau semacamnya. Omi berkata pada dirinya sendiri, bagaimana dia bisa memberikan perwira abadi yang begitu kuat kepada Niantian, akan menyenangkan untuk menunjuknya sebagai seorang jenderal. Oh, dia tidak diberitahu bahwa dia bisa pergi dan mewarisi relik dewa jahat, jika tidak kaisar abadi. Bahkan jika dia bodoh, bisa meningkat lebih banyak lagi. Kesempatan ini, Omi masih membawa Nianzi bersamanya. Hal-hal baik masih harus diberikan kepada rakyatnya sendiri, meskipun Nianzi dan dia belum menjalin hubungan. Omi segera kembali ke rumahnya sendiri dan memanggil semua anggota keluarga terdekatnya. Lebih dari 20 istri, tentu saja, tak perlu dikatakan, serta saudara-saudaranya, dan anak-anaknya, seperti Feng Qinhui dan sebagainya, lusinan orang, berkumpul di aula utama. Sekilas Mu Qianji dapat melihat bahwa aura Omi telah berubah jauh lebih banyak, dan ada suasana yang terlalu tinggi untuk dipandang. Omi tersenyum dan berkata, semuanya, jangan menatapku seperti itu. Paus Katel adalah orang pertama yang berkata, Omi, kenapa kamu tiba-tiba merasa, tidak bisa melihatmu? Rasanya seperti kamu menjadi 1000 kali lebih kuat. Hahaha. Omi tertawa, Auba, matamu bagus. Biarawati Ilahi berkata, jangan menjual, semua orang di ruangan ini dapat melihat apa yang telah Anda alami. Omi menceritakan semua tentang perjalanannya ke reruntuhan dewa jahat, pertemuan aneh yang dia temui, dan bagaimana dia kembali dan langsung menjadi kaisar abadi, mendapatkan kehendak para dewa dan mencapai kekuatan 8 kuda. Ah, ruangan yang penuh dengan orang itu tidak percaya. Seperti kata pepatah, orang senang ketika mereka bahagia. Omi tertawa dan berkata, sekarang, meskipun saya belum menjadi dewa, saya sudah menjadi orang yang paling kuat di dunia ini. Besok kalian semua akan pergi ke kuil 9 surga Suan, dan saya akan merombak struktur personel pengadilan abadi. Maksud kamu apa? Tidakkah kalian mengerti, jika Immortal Court diibaratkan sebuah pengadilan, saya adalah kaisar, di bawah kaisar juga ada perdana menteri, dan seterusnya pejabat. Saya akan menempatkan kerabat saya ke berbagai posisi, seluruh pengadilan abadi. Li Xuaner tidak begitu mengerti, dan bertanya, tapi kemudian apakah kita akan kehilangan dukungan rakyat? Apakah orang akan tidak senang? Hahaha, jadi bagaimana jika kamu tidak yakin? Ini adalah dunia di mana kekuatan adalah yang terpenting. Aku punya tabel tentang struktur pejabat abadi di sini. Kalian ambil dan pelajari, siapapun yang tertarik untuk menjadi pejabat apapun. Baik, jangan ragu untuk mengangkatnya. Omi melambaikan tangannya, dan setiap orang mendapatkan meja di tangan mereka. Ada banyak-banyak pejabat abadi di pengadilan abadi, hanya jumlah posisi pejabat abadi di atas peringkat keempat lebih dari 10.000. Jika semua posisi dari 1 hingga 9 kelas terdaftar, setidaknya akan ada 100.000 posisi, tidak termasuk tentara surgawi biasa. Song Yuer tiba-tiba berkata, Omi, aku ingin menjadi direktur divisi menyanyi dan menari pengadilan abadi. Song Yuer masih lebih tertarik menyanyi dan menari. Omi mengangguk, tentu saja bisa, tapi direktur divisi menyanyi dan menari ini, posisi resmi ini hanya ditambah 6, apakah Anda yakin? Tentu saja, saya tidak peduli dengan jumlah karakter, itu terutama karena saya tertarik pada diri saya sendiri. Selain itu, ada juga ribuan penyanyi dunia abadi untuk saya kendalikan di bawah divisi lagu dan tari ini. Hehe, semua lagu dan tarian yang akan Anda lihat di masa depan berasal dari tangan saya. Saya akan membawa semua jenis tarian dari dunia fana ke pengadilan abadi. Hehe. Kata Song Yuer penuh semangat. Omi tersenyum, menurutmu? Li Xuaner berkata, Omi, sebenarnya, sangat melelahkan untuk berkultivasi setiap hari. Jika ada pekerjaan, itu bisa menjadi lebih baik. Kemudian saya akan memilih biro 3 alam 100 bunga. Omi mengangguk, lumayan, cukup sesuai dengan minat Anda. Sebagai penanggung jawab 3 alam 100 bunga, saya harap ketika saatnya tiba, di bawah manajemen Anda, setiap tempat di 3 alam akan dipenuhi dengan keharuman bunga. Memehamm, Li Xuaner bersemangat. Omi memandang api kecil dan bertanya, api kecil, bagaimana denganmu? Apa yang ingin kamu lakukan? 2457. Hei, menteri, saya meminta sedikit. Tidak ada salahnya dilakukan, katakan. Saya ingin menjadi direktur divisi ilahi dari 3 alam binatang eksotis. Hahaha, ya, kebahagiaan masa depan semua binatang eksotis dari 3 alam ada di tanganmu. Kata Omi, hehe, divisi ilahi binatang eksotis ini adalah pos abadi kelas 3. Omi menatap Biarawati Ilahi dan bertanya, Jie, apakah kamu tidak akan melakukan sesuatu? Tidak tertarik. Sini sepertinya tidak ada hubungannya dengan dia. Juga, dengan kepribadianmu yang kurus, kamu benar-benar tidak bisa menarik minat. Gao Xiaolian berkata, sebenarnya, saya tidak terlalu tertarik, tetapi saya tidak membuat banyak kemajuan dalam kultivasi, jadi mengapa saya tidak menjadi kapten Dewa Perang Dunia Abadi? Hahaha, bagus, mulai sekarang, semua orang harus memanggilmu Kapten Gao, dan Dewa Perang 3 Mata harus dengan patuh mendengarkanmu. Tapi sekarang ketiga Dewa Perang itu jauh lebih kuat, aku.
Apa yang kamu takutkan, suamimu? Aku, lebih kuat. Baiklah, hehehe. Gao Xiaolian juga penuh kegembiraan. Sama seperti itu, hampir semua orang, mereka menemukan posisi Immortal Officer pilihan mereka. Seolah-olah pengadilan abadi ini telah dijalankan oleh keluarga Umi, dan mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Beberapa hari kemudian, di suatu tempat di alam abadi bumi. Ibu, ini buruk, ada berita dari alam abadi. Niansi sibuk berkata, kabar apa? Mungkinkah ayahmu sudah meninggal? Kata mantan ibu peri. Ibu, ayahku, dia bukan lagi kaisar abadi. Apa? Dia benar-benar mati. Tidak mati. Omi tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk merebut hati Hong Meng, tetapi dia tidak membunuh ayahku. Sekarang, pengadilan abadi telah berganti tuan. Hanya beberapa hari yang lalu, Omi mengumumkan angkatan baru pejabat abadi. Omi menggantikan banyak kerabatnya sendiri. Juga ayahku, dia sekarang berubah menjadi pejabat peri di pengadilan abadi. Sepertinya Omi menjadikannya wakil komandan tentara hutan kekaisaran. Nian Katasi, ibu peri tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama, dan akhirnya, dia tersenyum pahit. Dunia ini, bagaimanapun, telah jatuh ke tangan orang lain. Niansi berkata, tapi Omi dianggap baik hati dan tidak menyakiti ayahnya, dan bahkan menamainya wakil komandan tentara hutan kekaisaran. Ibu peri, bagaimanapun, mendengus seolah-olah dia memiliki pendapat yang kuat tentang Omi. Niansi tersenyum. Ibu, sekarang kamu bukan lagi ibu peri. Kamu seharusnya tidak terlalu memikirkannya. Baik ibu dan ayah kita tinggal di sini sekarang. Niansi, jangan lupa bahwa bajingan ini membunuh saudaramu, Nianxing. Kata ibu peri. Niansi tertekan di dalam. Saat itu, Omi tiba-tiba muncul di udara. Niansi, aku bisa menemukanmu. Omi berteriak di udara. Niantides mendongak dan melihat Omi. Omi, apakah itu kamu? Oh, biasanya. Jika kamu melihatku saat ini, kamu seharusnya dipanggil Kaisar Abadi, tetapi kamu adalah wanitaku, jadi kamu bisa memanggilku apa saja. Kata Omi. Niansi berkata, Omi, maafkan aku bukan wanitamu. Tidak, kamu adalah wanitaku. Tangan Omi bergerak. Niansi tidak bisa mengendalikan tubuhnya dan terbang ke arah Omi. Omi memeluk Niantides dan menatapnya dari dekat. Ibu peri berteriak dari bawah, Omi, lepaskan putriku. Omi sama sekali tidak menyayangi ibu peri, tetapi jika bukan karena Niansi, Omi tidak akan membangkitkannya. Omi memandang ibu peri dan berkata, tolong panggil aku Kaisar Peri. Aku kamu mencuri barang orang lain dan kamu masih tidak tahu malu. Ibu abadi mengutuk. Omi tertawa, menurutmu aku mencuri barang-barang Niantian? Bukan begitu. Mencuri. Hahaha, apakah Niantian dilahirkan untuk menjadi Kaisar Abadi? Ingat, dunia ini untuk yang kuat. Itu juga takdir bahwa aku bisa mendapatkan hati Hong Meng. Sekarang, aku berada di puncak dunia ini. Bahkan orang-orang kuat dari relik dewa jahat, tidak ada yang menjadi lawan saya. Ibu mertua, saya mentolerir Anda membuat ulah saya karena Anda adalah Ibu Niansi, tetapi jangan menantang garis bawah saya lagi, atau aku akan menjodohkanmu dengan Raja Naga. Anda, Omi terbang bersama Niansi. Niansi berkata, Omi, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Apakah kamu benar-benar yang terkuat sekarang? Benar. Tapi, bagaimana kamu bisa dalam waktu sesingkat itu? Hahaha, Niansi, waktu bukanlah ukuran apakah seseorang bisa menjadi kuat atau tidak, hanya kesempatan yang bisa menentukannya. Ikutlah denganku, aku punya banyak rahasia untuk diceritakan. Rahasia apa? Tentang dunia ini. Omi membawa Niantides ke suatu tempat, lalu Omi memberitahu Niantides tentang reruntuhan bawah laut di daerah tak berpenghuni di Laut Cina Selatan. Niantides terkejut, aku keturunan dewa. Ya, pada awalnya, di dunia ini, 10 manusia pertama muncul. Mereka tidak muncul entah dari mana, mereka adalah keturunan dari 10 dewa sebelum dunia ini runtuh. Ayahmu, Niantian, adalah keturunan dari seorang dewa jahat, dan kehendak jahat dari peninggalan jahat itu hanya bisa diwarisi oleh keturunan dewa jahat. Itu sebabnya, tidak ada orang di dalamnya yang diwarisi. Jadi begitu. Kata Niantides tidak percaya. Niansi, aku tidak memberitahu ayahmu tentang ini. Kamu adalah putri Niantian. Kamu adalah keturunan dewa jahat. Aku ingin membawamu ke reruntuhan dewa jahat sehingga kamu dapat mewarisi kehendak dewa jahat. Tapi, itu seharusnya milik ayahku. Bagaimana mungkin? Apa ayahmu, kamu juga keturunan dewa jahat? Tidak, aku tidak bisa melakukan itu. Aku terlalu kasihan pada langit dan bumi. Niansi menggelengkan kepalanya dan berkata. Omi berkata, Niansi, ayahmu, alasan mengapa dia masih belum mendapatkan warisan dewa jahat, ini telah memberitahu dunia bahwa dia tidak pantas mendapatkannya. Kamu juga tahu bahwa bakat ayahmu, yang dianggap bodoh, adalah mungkin sia-sia jika dia mendapatkannya. Jadi, dunia bawah, itu pasti berkat dewa jahat sehingga dia tidak bisa mendapatkannya. Tapi, kamu sendiri yang mengatakannya. Saya seorang kaisar abadi, dan saya memiliki kehendak para dewa, termasuk dewa jahat di hati yang terhormat. Jadi apa yang saya katakan secara alami adalah beberapa pemikiran dari dewa jahat. Niansi sedikit bingung dan dahulu kala, Niansi hanya berjarak satu langkah dari hati Hong Meng, tetapi sayangnya, pada saat itu, dia ragu-ragu dan tidak segera membunuh Kaisar Abadi, sehingga satu keraguan kecil, dia telah melewatkannya. Pada kesempatan yang begitu besar. Sekarang, Heart of Hongmon menjadi milik Omi, yang harus menjadi penyesalan yang sangat besar bagi Niansi.
Jika Nianxi telah menjadi kaisar abadi dan memperoleh hati Hongmeng, maka perbedaan antara Omi dan dia dalam kehidupan ini bukan lagi jarak antara langit dan bumi. Omi tidak dapat memperoleh warisan apapun dan tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menjadi dewa. Omi berkata, Nianxi, ayo pergi, aku akan membawamu ke relik dewa jahat. Sekarang, aku yang ingin kamu mewarisi, bukan kamu yang memilih untuk mewarisi atau tidak. Omi membawa Niantides dan dengan cepat terbang menuju Evil God Relic, dan dalam beberapa jam Omi berada di luar Evil God Relic. Ah, sangat cepat. Tentu saja, aku seorang kaisar abadi sekarang, jadi aku bisa melakukan perjalanan dengan sangat cepat. Omi tersenyum dan berkata, padahal sebelumnya, butuh waktu 1 tahun. 2458. Ayo, kita masuk ke dalam reruntuhan Evil God, kata Omi sambil menarik Nianxi. Tapi, Senior Qinzong, dia sepertinya tidak suka aku masuk. Omi terdiam, Qinzong, apakah kamu yakin aku akan menamparnya sampai mati sekarang? Omi, Senior Qinzong, telah baik kepadaku, pada awalnya. Jika bukan karena dia, aku mungkin telah dibunuh oleh Kaisar Biru. Dan aku tidak tahu bagaimana mereka mendengar bahwa aku telah semacam hati yang indah. Kaisar Biru itu, ingin mengambil jalan pintas untuk mencoba mendapatkan hatiku yang indah untuk membantunya berkultivasi. Untungnya, Senior Qinzong menyelamatkanku. Oh, Nianxi, di relik dewa jahat ini, selain Kaisar Biru yang baik-baik saja, tidak ada orang baik sama sekali. Qinzong, dianggap jahat atau tidak? Apakah begitu? Ayo pergi. Omi menarik Nianxi dan memasuki relik dewa jahat. Kali ini ketika dia datang ke Evil God Relic, perasaan Omi benar-benar berbeda. Di mana kehendak dewa jahat? Tanya Nianxi. Saya tidak mengerti. Peninggalan dewa jahat ini terpelihara dengan baik. Saya kira lebih sulit untuk mendapatkan kehendak dewa jahat, dan saya khawatir Anda, sebagai keturunan, harus melalui banyak tes untuk melakukannya. Wow, saat itu, sebuah suara datang. Berhenti. Omi melihat ke arah tempat suara itu berasal, dan itu adalah pengorbanan pahit Qinzong dan Kaisar Biru. Yo, ini kalian. Omi tersenyum. Pengorbanan pahit dengan dingin mendengus, Omi, aku bertemu denganmu lagi. Terakhir kali, kamu memiliki Guyan di sisimu. Sekarang, aku akan melihat bagaimana kamu masih bisa hidup. Kaisar Biru memandang Omi dengan mata yang rumit, tetapi Qinzong, yang sedang menatap Nianxi, sibuk berkata, Nianxi, apa yang kamu lakukan di sini? Pengorbanan pahit itu berkata, Kaisar Biru, Qinzong, kali ini, jangan hentikan aku untuk membunuh mereka berdua. Kaisar Biru berkata, pengorbanan pahit bunuh Omi, bagaimana jika pihak Cai Yun Fei Fei? Kaisar Biru berpikir bahwa Omi masih di faksi Cai Yun Fei Fei. Pengorbanan pahit mendengus, kali ini Omi sendirian, aku akan membunuhnya. Aku yakin sepasang anjing itu keluar untuk bertemu. Qinzong, terima kasih untuk hatimu, kamu masih memiliki minat dalam hal ini. Menggerutu. Wajah Qinzong itu berubah, sibuk berkata, pengorbanan pahit, jangan katakan omong kosong. Hahaha Qinzong, kamu memiliki mata air di hatimu, tetapi kamu tidak berani mengatakannya kepada siapapun. Siapa yang terakhir kali mengatakan bahwa kamu sedikit tertarik padanya, tetapi tidak berani mengatakan apa-apa? Karena wajahmu, pengorbanan pahit kamu tidak mengatakannya. Qinzong itu tampaknya sangat tidak wajar. Omi memandang Qinzong dan berkata dalam hatinya, Qinzong ini, ternyata di dalam dia memiliki minat pada Nianxi. Omi memandang Nianxi dan sepertinya bertanya dengan matanya, Nianxi, kamu tidak melakukan itu dengan Qinzong, kan? Nianxi memiliki momen kejelasan. Bahkan ketika dia melihat Omi dan menggelengkan kepalanya, saya hanya memikirkan Senior Qinzong sebagai master, atau paman, saya tidak tahu bahwa dia tertarik pada saya. Omi berkata, tidak apa-apa, aku percaya padamu. Di sisi lain, pengorbanan pahit berkata, Qinzong, dengar itu, gadis kecil rakyat, mereka hanya menganggapmu sebagai paman, hahaha. Qinzong tidak terlihat terlalu baik. Sebenarnya, Qinzong memang memiliki minat pada Nianxi, tetapi, karena lebih tua dari Nianxi, dia bisa menjadi ayahnya, jadi dia tidak berani mengaku padanya, dan berpikir akan ada kesempatan untuk mengaku padanya lagi di masa depan. Tapi sekarang, Nianxi benar-benar meyakinkan Omi bahwa dia hanya akan memperlakukannya sebagai paman. Qinzong tidak merasa baik di dalam. Apalagi, dia diejek oleh pengorbanan pahit. Qinzong maju selangkah dan berkata, Nianxi, pengorbanan pahit memang benar. Saya memang tertarik pada Anda, dan karena hal-hal telah rusak, saya akan jujur. Jika Anda mau mengikuti saya berjanji bahwa pengorbanan pahit tidak akan pernah menyakiti Anda. Jika tidak, saya khawatir saya menang Anda tidak dapat menghentikan pengorbanan pahit hari ini. Pikirkanlah itu. Nianxi menggelengkan kepalanya tanpa berpikir, maaf, Senior Qinzong, saya selalu memperlakukan Anda sebagai penatua. Saya tidak pernah berpikir untuk memiliki hubungan dengan Anda sebagai pria atau wanita. Jika Anda tidak keberatan, aku bisa mengenalimu sebagai paman. Wajah Qinzong merah tercekik, menyerap gadis-gadis untuk menjadi paman, itu juga sangat memalukan. Hahaha, pengorbanan pahit tertawa terbahak-bahak. Tapi wajahnya tanpa ekspresi. Kaisar Biru menghela nafas dalam, dia bisa menyelamatkan Omi sekali, tapi dia tidak bisa menyelamatkannya beberapa kali. Omi juga tetap diam, karena, di dalam Omi sama sekali tidak menganggap pengorbanan pahit itu serius, hanya untuk melihat bagaimana dia melompat-lompat di sana seperti badut. Qinzong,
Dia bersedia mengakui Anda sebagai pamannya. Bagaimana menurut Anda? Pengorbanan pahit mengejek. Qinzong berkata dengan marah. Nianzi, hanya karena kamu tidak mau, mengapa kamu harus menghinaku? Maaf Paman Qinzong. Kamu masih memanggilku paman. Ah, maaf Senior Qinzong. Nianzi sibuk mengubah kata-katanya. Qinzong kesal. Sebenarnya, Qinzong bukanlah orang yang baik, hanya saja dia memiliki perasaan terhadap Nianzi. Qinzong berkata, Nianzi, kamu benar-benar tidak takut mati. Kamu lebih baik mati daripada menerima pengakuanku. Nianzi meraih lengan Omi dan berkata, aku sudah menjadi orang Omi, dan meskipun kami belum meresmikan hubungan kami sudah lama menjadi suami dan istri. Hatiku sudah lama dimiliki. Kalau begitu mari kita mati bersama. Teriak Qinzong. Nianzi tidak berharap Qinzong mengubah wajahnya ketika dia mengatakan dia akan melakukannya. Omi mencibir, semuanya sudah selesai, selanjutnya giliranku yang berbicara. Omi, kamu sudah sampai pada akhir, kenapa kamu masih bertingkah keren? Kata Qinzong dengan mengatupkan giginya. Pada saat ini, Qinzong telah memperlakukan Omi sebagai musuh. Omi menghela nafas, baru saja Nianzi mengatakan bahwa Qinzong adalah orang baik, tapi sayangnya, atau aku benar, di sini, tidak ada orang baik. Pengorbanan pahit berkata, Qinzong, kamu melakukannya. Oke. Setelah mengatakan itu, Qinzong bergegas menuju Omi. Tapi, dengan berat setengah, tubuh Qinzong tidak bisa lagi maju di tengah jalan. Ah, apa yang terjadi? Qinzong konyol, seolah-olah perlawanan yang sangat kuat mencegahnya, dan seluruh tubuhnya terasa seperti terperangkap dalam genangan lumpur padat, siap ditenggelamkan oleh lumpur. Ini, pengorbanan pahit dan Kaisar Biru keduanya tercengang. Pengorbanan pahit adalah orang yang telah mencapai 7 kondensasi kuda, sedangkan Kaisar Biru dan Qinzong keduanya di 6 kondensasi kuda. Aku akan melakukannya. Pengorbanan pahit langsung bergegas. Akibatnya, itu sama seperti terjebak di udara dan tidak bisa bergerak. Omi berkata, jangan sia-siakan kekuatanmu, aku sudah mencapai kondensasi 8 kuda di domain 3 tidak ada. Ini, tidak mungkin. Pengorbanan pahit dan Qinzong meraung pada saat yang sama. Fakta sudah ada di depan kita, apa yang bisa dikatakan bahwa itu tidak mungkin? Qinzong, pengorbanan pahit, kamu ingin membunuhku, jadi jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Tatapan Omi dingin. Pengorbanan pahit ini akan mati bagaimanapun caranya, dan Omi sangat membencinya. Wajah pengorbanan pahit memucat dan berjuang keras, tetapi sia-sia. Pengorbanan pahit berteriak, saudara Tang, jangan impulsif ah, kami memiliki sesuatu untuk dibicarakan, tolong. Saat ini, korban pahit seperti tikus kecil yang diikat. 2459. Omi mencibir, pengorbanan yang pahit, menurutmu, jika kamu memohon belas kasihan, aku akan melepaskanmu. Jam tangan tahun lalu, apa maksudmu? Pengorbanan pahit itu tampak buta. Hahaha, puff. Omi membantai pengorbanan pahit dalam satu gerakan. Ah, Qinzong gemetar ketika dia melihat Omi, tidak percaya bahwa Omi telah membunuh pengorbanan pahit begitu saja, mengatakan bahwa dia sudah mati. Omi memandang Qinzong dan berkata, Qinzong, selanjutnya, giliranmu. Ah, Omi, jangan bunuh aku. Qinzong memohon belas kasihan dalam ketakutan. Jika kamu mengatakan kamu tidak akan membunuhku, lalu aku ini apa? Kamu dengan arogan mencoba membunuhku sekarang, apakah kamu lupa begitu cepat? Qinzong memandang Nianzi dan memohon, Nianzi, bujuk dia, demi sekali aku juga menyelamatkanmu sekali. Sebelumnya, jika aku tidak menyelamatkanmu, kamu akan dibunuh oleh Kaisar Biru. Nianzi membuka mulutnya, pada saat itu, wajah Kaisar Biru 100 dan berteriak, Qinzong, jangan sebutkan pot yang mana aku tidak membunuhnya. Qinzong mendengus Kaisar Biru, sekarang kamu tidak berani mengakuinya, apakah kamu yang ingin membunuhnya sejak awal, dapatkan hati yang indah, cobalah untuk bisa berkultivasi. Kaisar Biru mengamuk, tapi aku tidak berniat membunuhnya. Kupikir aku bisa membuatnya menyerahkan hati yang indah, dan aku bersedia menukarnya dengan hal-hal lain. Aku tidak berniat membunuhnya untuk mendapatkannya. Qinzong berkata, singkatnya, aku pernah menyelamatkan Nianzi. Kaisar Biru juga mendengus, apakah kamu menghitung menyelamatkannya sekali atau tidak, aku tidak tahu, tetapi bagaimanapun juga, aku juga tidak berpikir untuk membunuhnya. Omi tertawa, tidak menyangka mereka berdua, di saat kritis akan saling menggigit. Omi berkata, aku bilang kalian berdua, kalian berteman baik. Kaisar Biru berkata, Omi, kamu harus percaya padaku, aku benar-benar bukan orang yang membunuh Nianzi. Omi tersenyum dan berkata, kalau begitu Qinzong berbohong, karena kamu belum mencoba membunuh Niantides, maka tidak ada yang namanya menyelamatkan Niantides. Qinzong meraung, Omi, jangan tertipu oleh Kaisar Biru, dia tidak berani mengakui bahwa dia benar-benar melakukannya. Omi meraung, baiklah, berhenti merengek, aku memilih untuk percaya pada Kaisar Biru, karena ketika Kaisar Biru berpikir bahwa aku memiliki hati yang indah dalam diriku, dia datang untuk memintaku, tetapi Kaisar Biru menukarnya dengan seorang wanita. Terbukti bahwa Kaisar Biru mengatakan yang sebenarnya. Qinzong, kamu pergi ke neraka. Tidak Nianzi, selamatkan aku, kamu tidak bisa tidak tahu berterima kasih ah. Teriak Qinzong. Nianzi tampak tercabik-cabik, Omi langsung melakukannya. Engah, Qinzong dibantai oleh Omi. Kaisar Biru sekarang berkeringat dingin di dahinya. Hanya beberapa saat dan pengorbanan pahit dan Qinzong sudah mati.
Omi melihat ke arah Kaisar Biru dan tersenyum. Kaisar Biru, jangan khawatir, Anda dan saya adalah teman baik di masa depan. Bagaimana dengan mengikuti kultivasi saya? Terima kasih Senior Tang karena tidak membunuhku. Haha, Kaisar Biru sopan. Di relik dewa jahat ini, saya pikir Anda adalah satu-satunya yang dianggap lebih baik. Sisanya semua adalah orang jahat. Saya akan memusnahkan mereka satu persatu. Kata Omi. Ah, Kaisar Biru kedinginan di dalam Omi sangat kejam, memusnahkan mereka satu persatu. Omi tidak peduli dari dewa apa orang-orang ini diturunkan. Omi berkata kepada Nianse, Nianse, ayo pergi, kita akan mewarisi wasiat kakekmu dulu. Niansi mengangguk. Kaisar Biru bingung, kehendak kakek. Anda tidak bermaksud kehendak para dewa jahat, kan? Tentu saja, dewa jahat adalah kakeknya. Ya, Kaisar Abadi adalah putra dewa jahat. Omi memberitahu Kaisar Biru, yang juga keturunan beberapa dewa, tentang apa yang terjadi sebelum runtuhnya waktu ini. Ah, tubuh Kaisar Biru gemetar. Jadi ada rahasia besar yang tersembunyi yang tidak mereka ketahui, tetapi pada akhirnya, itu dipelajari oleh Omi. Kaisar Biru berkata, jadi, hati Hongmeng adalah kehendak para dewa. Benar. Kaisar Biru tertawa pahit selama sisa hidupnya, bermain-main selama setengah hari. Hati Hongmeng, yang mereka semua memiliki kesempatan untuk ambil, sebenarnya adalah harta terbesar di dunia. Pada saat ini, Kaisar Biru ingin menertawakan air mata. Pada suatu waktu, dia juga ingin pergi dan meraih hati Hongmeng, tetapi, pada akhirnya, dia menyerah karena dia tidak ingin menyia-nyiakan dunia. Tentang mengelola tatanan tiga dunia. Hahaha. Kaisar Biru tertawa terbahak-bahak, tidak yakin apakah dia menertawakan kebodohannya sendiri atau mengasihani dirinya sendiri. Omi juga tertawa, mungkin dunia memang benar-benar beruntung dengan tawa seperti ini. Niansi awalnya memiliki kesempatan, tetapi ternyata itu adalah kesalahan juga, dan itu menguntungkan Omi. Omi berkata, baiklah, Kaisar Biru, berhentilah tertawa, apa gunanya tertawa, bukan hanya kamu yang ketinggalan. Kaisar Biru berhenti, hatinya sangat rumit. Omi berkata, Kaisar Biru, tahukah Anda, di mana kehendak dewa jahat? Tahu, ayo, di mana? Ada bola cahaya tepat di tengah reruntuhan jahat, tapi tidak ada yang bisa mendekatinya. Dan sebelumnya, kami pikir kami tidak cukup kuat untuk mendekat. Bawa kami ke sana. Ya, Kaisar Biru tidak mengatakan apa-apa, dan langsung membawa Omi dan Niansi ke sana, tetapi hanya Niansi yang bisa mewarisinya. Segera, mereka tiba di pusat reruntuhan dewa jahat. Ada bola kristal besar seperti objek di kehampaan, memancarkan cahaya yang bersinar, dan di mana cahaya itu mencapai, ada kekuatan yang kuat dan besar yang mencegah semua orang mendekat. Dia, Omi berkata kepada Niansi, Niansi, cobalah naik ke sana. Niansi mencoba naik, dan secara ajaib menemukan bahwa dia bisa mendekat. Niansi berjalan selangkah demi selangkah menuju bola cahaya. Namun, ketika dia mencapai sepertiga jalan, Niantides tidak bisa lagi bergerak maju. Apa yang sedang terjadi? Entahlah, kekuatan yang sangat kuat, kata Nianse dengan keringat di dahinya. Kaisar Biru berkata, mungkin, kekuatan Nianse terlalu lemah untuk menahan perlawanan itu meskipun garis keturunannya benar, tetapi kekuatannya sendiri terlalu lemah. Bagaimanapun, kita semua memiliki garis keturunan yang salah dan tidak bisa bergerak maju satu inci pun. Omi mengangguk, Niansi baru saja melihat sekilas aturan tiga ruang kosong, dan bahkan belum memahami tiga alam tanpa ketiadaan yang paling dasar. Omi berkata kepada Niansi, Niansi, berkultivasi saja di mana kamu berada sampai kamu mendapatkan kehendak dewa jahat posisimu saat ini. Seluruh dunia tidak dapat mencapainya, dan tidak ada yang dapat menyakitimu. Baiklah, lalu kemana kamu akan pergi? Hehehe, bukankah masih ada selusin orang di dalam Evil God Relic, seseorang harus membersihkannya. Kata Omi. Niansi menggigit bibirnya dan berkata, Omi, apakah kita harus membunuh mereka semua? Bagaimanapun, Niantides baik hati dan agak tidak toleran. Apa, instruksi apa yang dimiliki Niantides saya? Niansi tersipu, dan melirik Omi, berkata, jika kamu bisa, cobalah untuk tidak membunuh, bagaimanapun juga, dunia ini, yang dulunya para dewa telah dihancurkan, dan tidak ada orang kuat yang tersisa, di masa depan, mungkin ada jadilah tim dewa surgawi alien yang datang ke dunia surgawi kita untuk menjarah lagi, satu orang lagi, selalu satu kekuatan lagi. Omi tertawa keras tanpa berkata apa-apa, dia berbalik dan terbang menjauh. 2460. Kaisar Biru juga mengikuti Omi, dan Niansi menghela nafas dan menutup di tempatnya untuk berkultivasi. Omi pertama kali tiba di gubuk tempat Cai Yun Fei Fei, Guyan, dan Star Moon sedang berlatih. Ini kamu. Cai Yun Fei Fei adalah orang pertama yang menemukan Omi. Omi tersenyum, Bitch, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Omi, kamu benar-benar berani muncul di sini. Cai Yun Fei Fei sangat marah. Hahaha. Omi tertawa terbahak-bahak. Omi, persetan denganmu. Cai Yun Fei Fei hendak memukul seseorang dengan satu kata. Pada saat itu, Omi menamparkan wajah Cai Yun Fei Fei dengan keras. Kamu. Cai Yun Fei Fei tercengang. Star Moon dan Guyan, yang berada di sebelahnya, juga tercengang. Pada saat ini, mereka bertiga merasa tidak bisa bergerak. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah bahwa Anda telah mencapai 8 tenaga kuda kondensasi? Tanya Cai Yun Fei Fei sok. Ya, tidak lebih, tidak kurang. 8 kuda, cukup untuk membunuh kalian semua dalam hitungan detik.
Itu tidak mungkin. 8 kuda. 8 kuda. Kami telah berkultivasi begitu lama dan tidak ada yang mencapai 8 kuda. Cai Yun Fei Fei menggelengkan kepalanya seperti orang bodoh. Tampan. Omi menamparkan wajah Cai Yun Fei Fei lagi. Dan tiba-tiba, wajahnya bengkak. Kamu. Cai Yun Fei Fei merasa sangat terhina. Cai Yun Fei Fei ini, yang merupakan keturunan dewa peninggalan tak berpenghuni di Laut Cina Selatan, awalnya mempercayakan Omi untuk membawanya ke warisan. Namun, Omi sepertinya tidak mau. Jika dia tidak salah, pasti masih ada peninggalan di tempat lain di dunia ini, peninggalan dewa-dewa lain. Dan meskipun mereka mungkin telah hancur parah, warisan itu seharusnya tidak hilang. Cai Yun pelacur, dengan postur ini, dia berani menyelinap ke arahku bahkan pada hari itu, betapa konyolnya. Omi, pertemuan aneh macam apa yang kamu dapatkan? Mungkinkah kehendak dewa jahat telah kamu dapatkan? Tatapan Omi dingin, seolah-olah dia tidak ingin mengatakan lebih banyak dan akan membunuh. Pada saat itu, Guyan memohon, Saudara Tang. Apakah saudara Guyan mencoba memohon pada Cai Yun Di? Tanya Omi. Aku tidak berani, Kakak Tang. Cai Yun tidak bermaksud menyakitimu hari itu. Dia hanya ingin berhubungan seks denganmu dan merasa malu karena kamu menolaknya. Selain itu, Cai Yun secara tidak langsung telah menyelamatkan hidupmu. Betulkah? Di mana itu menyelamatkan hidup saya? Kakak Tang, kamu masih ingat, hari itu aku membawamu ke dalam relik dewa jahat, dan begitu aku masuk, aku bertemu dengan korban pahit, Qin Zong, dan Kaisar Biru tidak ada siapa-siapa. Pada saat itu, pengorbanan pahit ingin membunuhmu, tapi aku menggunakan nama besar Cai Yun untuk menindas pengorbanan pahit, dan hanya setelah pengorbanan pahit mempertimbangkan Cai Yun yang akhirnya tidak melakukan apa-apa. Jika aku tidak menggunakan nama besar Cai Yun untuk mengancam pengorbanan pahit hari itu, kamu pasti akan dibunuh oleh pengorbanan pahit. Apakah ini, dihitung secara tidak langsung menyelamatkan hidupmu? Omi tersenyum sedikit dan berkata, tidak apa-apa, demi kakak laki-laki Guyan, aku akan melepaskannya. Terima kasih, Saudara Tang. Cai Yun, jangan terburu-buru dan terima kasih Omi atas rahmat untuk tidak membunuhnya. Cai Yun Fei Fei sangat frustrasi, dan akhirnya berkata tanpa daya, terima kasih atas rahmat untuk tidak membunuh. Omi berbalik dan terbang, berkata kepada Kaisar Biru di luar, pergi ke tempat berikutnya, temukan Huang Sui, Furong, dan Belati. Ketiganya, yang juga ingin membunuh Omi saat pertama kali bertemu, Omi tidak akan pernah menganggap enteng. Kaisar Biru tidak berani membangkang dan membawa Omi bersamanya. Cai Yun Fei Fei menyentuh wajahnya yang ditampar dan menggertakkan giginya. Kami telah bertahan dengan pahit selama bertahun-tahun tanpa mendapatkan kehendak dewa jahat, tetapi kami tidak pernah berharap bahwa itu akan diperoleh oleh seseorang yang baru berusia beberapa ribu tahun. Apa suatu ketidaksenangan? Guyan berkata, Cai Yun, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Omi, sudah menjadi eksistensi terkuat di antara kita. Star Moon berkata, ayo pergi dan lihat apakah kehendak dewa jahat adalah. Itu benar-benar diakuisisi. Cai Yun, Guyan, dan Star Moon segera tiba di tengah reruntuhan dan menemukan Nianzi sedang berkultivasi dalam cahaya, tetapi mereka, bagaimanapun, tidak bisa mendekati setengah jalan. Mengapa ini? Mengapa pria itu diizinkan memasukinya? Pada saat ini, Omi tiba di tempat di mana 4 faksi dari relik dewa jahat sedang berlatih. 3 pria, Huang Sui, Furong, dan Dagger, sedang berlatih dengan mata tertutup. Omi terbang masuk. Ketiga pria itu sibuk membuka mata. Huang Sui berkata dengan marah, Kaisar Biru, ini kamu, dan kamu. Kaisar Biru tersenyum pahit. Huang Sui, aku tidak datang untuk mencarimu hari ini Omi. Nah, terakhir kali kamu tiba-tiba menghilang tanpa jejak di depan kami. Katakan, metode rahasia apa yang kamu miliki? Furong segera mengajukan pertanyaan. Omi memarahi. Betapa bodohnya, sekarat, dan masih menekanku tentang metode rahasianya. Brengsek, siapa yang kamu katakan akan mati? Tentu saja kamu. Ha. Mereka bertiga tertawa terbahak-bahak. Pada saat itu, Kaisar Biru berkata, Huang Sui, Furong, Belati, berhenti tertawa. Omi benar-benar tidak menggodamu. Pengorbanan pahit dan Qin Zong dari faksiku sama-sama mati. Apa? Mendengar ini, ketiganya yang tertawa karena malu kehilangan senyum mereka. Kaisar Biru, bisakah kamu mengatakan itu lagi? Pengorbanan pahit Qin Zong sudah mati. Setelah Kaisar Biru mengatakan itu, dia berbalik dan terbang, tampaknya agak sedih. Bagaimanapun, keduanya, puluhan miliar tahun ini, adalah yang terbaik bersamanya. Mereka dari faksi yang sama, dan sekarang, dia adalah satu-satunya yang tersisa, merasa sedikit kesepian. Huang Sui, Furong, dan Pisau-Pisau, memandang Omi dan bertanya, apakah yang dikatakan Kaisar Biru itu benar? Omi sedang tidak ingin bertele-tele dengan ketiganya dan berkata, ayo kita jalan bersama. Puff, mereka bertiga dibantai oleh Omi dalam waktu singkat. Sama seperti itu, 3 pria kuat mati, tetapi di antara mereka bertiga, hanya Huang Sui yang merupakan keturunan dari 10 dewa manusia, dan Furong dan Pisau tidak. Omi menyusul Kaisar Biru, melihat sosoknya yang kesepian dan berkata, Kaisar Biru, apakah Anda menyalahkan saya karena membunuh pengorbanan pahit dan Qin Zong? Aku tidak akan berani, kata Kaisar Biru. Omi berkata, apakah menurutmu aku terlalu berat dalam membunuh? Saya tidak tahu, bagaimanapun,
Setelah pengorbanan pahit dan Qinzhong meninggal, saya tiba-tiba merasa, seperti saya kehilangan dua anggota keluarga saya kesepian di dalam, dan saya tidak tahu bagaimana berjalan di masa depan. Karena kami bertiga telah tinggal bersama terlalu lama, begitu lama sehingga kami tidak bisa menyesuaikan diri dengan perpisahan. Omi berkata, kakak Kaisar Biru, berkultivasi bersamaku di masa depan, kita akan memulai masa depan yang lebih gemilang. Oh, saya tidak punya warisan, itu sulit. Kakak Kaisar Biru, aku pasti akan membantumu dan menemukan warisanmu. Peninggalan ayah dewamu mungkin telah dihancurkan, tetapi warisan itu pasti masih ada di sana. Kuharap begitu. Omi, aku ingin sendiri, oke. Bagus. Kaisar Biru terbang, sosoknya sangat sedih, seolah-olah dia adalah angsa yang terdampar. Omi tidak terlalu memikirkannya dan berbalik untuk pergi ke tempat lain, yaitu tempat kultivasi Purple Rain, White Fox dari 5 faksi Evil God Relic. Purple Rain dan White Fox keduanya adalah satu faksi, mereka berdua keturunan 10 dewa. Di antaranya, Purple Rain adalah orang kuat yang telah mencapai 7 kuda kondensasi, dan White Fox adalah 6 kuda kondensasi. Terakhir kali, Omi mengira mereka adalah orang baik, tetapi sayangnya, mereka melihat bahwa Omi baru ada selama puluhan ribu tahun dan telah mencapai 2 kekuatan kondensasi, dan mereka menjadi cemburu, memaksa Omi untuk mengungkapkan pertemuan aneh apa yang mereka alami. 2461. Omi tiba di tempat di mana Purple Rain dan White Fox berlatih. Di ruangan itu, masih ada 2 wanita mereka. Ziyu, di antara 10 keturunan dewa, adalah satu-satunya wanita dengan penampilan nasional. Sisanya, pria atau wanita, semuanya tampak biasa saja. Aduh, kapan kultivasi dan pelatihan ini akan mencapai puncaknya? Rubah putih tiba-tiba membuka matanya, tampaknya sangat terganggu di dalam. Ziyu juga membuka matanya dan berkata, sejak terakhir kali kami muncul, kami berdua telah mengubah pola pikir kami. Kami terpaksa mencari jalan pintas. Jika kami terus seperti ini, kami benar-benar selesai. Rubah putih berkata, Kujan Ungu, mengapa kita tidak pergi mencari Omi? Temukan anak ini dan paksa dia untuk memberitahu kita pertemuan aneh apa yang dia temui. Saya pikir itu mungkin akan lebih cepat daripada jika kita di sini berlatih siang dan malam. Ziyu menggelengkan kepalanya. Kenapa? Rubah putih itu bingung. Entahlah, sebenarnya aku merasa agak kepanasan terakhir kali. Mungkin, terlalu sulit untuk berlatih di sini. Dulu, bukan orang seperti ini. Ziyu, kamu konyol, dan kamu bertobat. Baiklah, White Fox, mari kita dengarkan dan jangan terus memikirkan jalan pintas. Rubah putih berkata, Ziyu, saya tidak peduli. Saya benar-benar tidak ingin terus berkultivasi seperti ini. Saya ingin pergi mencari Omi dan memaksanya untuk memberitahu saya tentang pertemuan anehnya. Kalau begitu pergilah. Ziyu memejamkan matanya. Mereka tidak tahu bahwa Omi sedang memperhatikan mereka sekarang. Omi tidak menyangka bahwa Ziyu, karena dia masih menyesali tindakan terakhirnya. Omi tiba-tiba tersenyum. Tidak perlu mencariku, aku di sini. Siapa? Keduanya panik dan melihat keluar. Omi terbang masuk. Ah, Omi. Ketika Rubah Putih melihat Omi, ia bergegas dan mencoba meraih Omi. Omi tidak menghindar dan membiarkan Rubah Putih mencengkeram lehernya. Rubah Putih berteriak, Omi, terakhir kali kamu mencapai kondensasi 2 kuda dalam puluhan ribu tahun. Katakan, pertemuan aneh apa yang kamu dapatkan? Jika tidak, aku akan membunuhmu. Kali ini aku akan mencekikmu. Kamu tidak bisa melarikan diri. Omi berkata, Rubah Putih, apakah ini benar-benar perlu? Katakan atau tidak. Ziyu menghela nafas dan berkata, Omi, dengarkan Rubah Putih. Jika tidak, dia mungkin akan membunuhmu. Bagaimana denganmu, Purple Rain? Dan kamu ingin tahu petualangan seperti apa yang aku alami? Tanya Omi. Ziyu berkata, jika saya bisa tahu, tentu saja saya ingin tahu. Jika Anda mati dan tidak mengatakan apa-apa, maka itu saja. Rubah putih itu tertekan. Ziyu, ada apa denganmu? Mengapa kamu tidak bergegas dan memaksanya untuk memberitahu? Ziyu berkata, Rubah putih, dengan mentalitas yang kita miliki sekarang, mungkin, bahkan jika kita mendapatkan pertemuan aneh, saya khawatir itu tidak akan banyak perbaikan. Saya pikir, kita salah sejak awal. Sekarang bahwa seluruh peninggalan dewa jahat permusuhan semua orang berat, saya pikir, semua orang salah. Ziyu, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Rubah putih, lupakan saja. Pada saat ini, Omi tertawa, sepertinya, Ziyu, kamu masih diselamatkan. Terakhir kali kamu memaksaku untuk melakukan sesuatu, aku akan menganggapnya seolah-olah kamu disebabkan oleh terlalu pahit, jadi aku tidak akan melakukannya. Mengganggumu. Setelah mengatakan itu, Omi menutupi wajah Rubah Putih dengan tamparan, dan Rubah Putih langsung jatuh ke tanah. Ah, ini. White Fox tercengang. Dia sebenarnya bukan tandingan Omi sama sekali. Lebih besar dari Ziyu juga kaget. Kamu. Omi berkata, saya sudah membunuh 5 orang, termasuk pengorbanan pahit Qinzhong, Kuang Sui, Furong, dan Pedang. Saya awalnya di sini untuk membunuh Anda saat ini, tetapi saya melihat bahwa Ziyu masih memiliki sisi baik. Jadi aku akan mengampuni hidupmu hari ini. Dan Rubah Putih, matilah. Setelah mengatakan itu, Omi membunuh Rubah Putih dengan tamparan. Rubah Putih. Ziyu berteriak, semuanya terjadi begitu cepat. Omi, kamu. Hujan ungu, Rubah Putih benar. Saya memang mengalami pertemuan yang aneh, jadi saya sekarang telah mencapai 8 kondensasi kuda. Surga, kamu benar-benar mengalami pertemuan yang aneh.
Ziyu gemetar, sepertinya memaksa Omi untuk mengatakannya terakhir kali diperlukan. Sayang sekali bahwa masing-masing dari Anda memiliki kesempatan untuk mengalami pertemuan ini, yaitu hati Hongmeng, tetapi Anda semua melewatkannya. Hati Hongmeng, bagaimana mungkin? Baiklah, Ziyu, mulai sekarang, bergaullah denganku, aku akan membantumu menemukan warisanmu sendiri, dan saat itu, kamu akan memiliki kesempatan untuk menjadi dewa. Omi, aku memaksamu terakhir kali, kenapa kamu tidak membunuhku? Karena kamu masih terselamatkan, dan yang terpenting, kamu cantik, dan aku masih memikirkanmu. Ucap Omi langsung. Ziyu mendengus dan melihat mayat rubah putih itu. Omi berkata, setiap kali kamu mengetahuinya, datanglah ke pengadilan abadi. Setelah mengatakan itu, Omi pergi. Omi kembali ke pusat reruntuhan dewa jahat, Niansi masih berkultivasi, dan saya khawatir itu tidak akan secepat ini. Omi tidak tinggal lama, dia langsung meninggalkan relik dewa jahat dan kembali ke alam abadi. Omi telah membunuh total 6 orang, jadi masih ada Kaisar Biru, Caiyun Fei Fei, Guyan, Bulan Bintang, Kujan Ungu, dan 2 lagi yang belum dilihat Omi adalah Batu Hitam fraksi kedua, Tian Gao. Batu Hitam itu adalah orang yang pernah membunuh Guyan. Kembali ke pengadilan abadi, Shen Mi bertanya, mengapa kamu kembali begitu cepat? Membunuh beberapa orang dan tidak ada yang lain, mungkin perlu waktu bagi Nianse untuk mendapatkan warisan. Kata Omi. Lalu setelah itu, apa rencanamu? Aku tidak mengerti, ini agak membingungkan. Sekarang aku yang terkuat di dunia, aku sedikit bosan tanpa lawan. Kata Omi getir. Gatni bertanya, tidak mungkin kamu membunuh semua orang kuat di relik dewa jahat, kan? Ada 7 lagi. Jangan bunuh ketujuh dewa itu. Bagaimanapun juga, ketujuh itu adalah yang paling menjanjikan untuk menjadi dewa. Dan kamu tidak ingin, di masa depan, hanya 8 dewa di dunia kita. Sampai dunia ini runtuh, akan ada 10 dewa lagi. Dewa, ya, jadi aku menyimpannya. Biarawati Ilahi berkata lagi, saya pikir ini belum waktunya bagi Anda untuk bersantai, pikirkan tentang 10 dewa di masa lalu, dan kemudian mereka semua mati, dan sekarang, kekuatan Anda masih jauh dari mencapai 10 dewa di masa lalu. Seandainya, tim surgawi alien lain melewati dunia surgawi kita, saya khawatir kita akan mengulangi hal yang sama lagi. Omi menghela nafas, dunia ini terbatas, alam semesta tidak terbatas. Satu dunia, dibagi menjadi 3 dunia, seluruh alam semesta, ada dunia yang tak terhitung jumlahnya, Kami adalah dunia yang dibangun kembali setelah runtuh. Demi semua makhluk di seluruh dunia surgawi kita, aku harus lebih kuat. Omi mengepalkan kedua tangannya. Gatni mengangguk dan tangan Don Omi menarik Gatni ke dalam pelukan, dan Gatni tersipu dan menundukkan kepalanya, dan dunia sunyi, hanya detak jantung yang berapi-api. Jika seluruh alam semesta disamakan dengan sebuah kota, maka dunia langit adalah sebuah bola kristal di suatu tempat di kota, dan seluruh kota adalah ketiganya tanpa ruang. Bersambung.